أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى سيدنا محمد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن أوتي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنة أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى, yang artinya orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Al-hurru bil-hurri, orang merdeka dengan orang merdeka. Al-hurru yuqtalu biqatlil hurri, orang merdeka dibunuh dengan sebab membunuh orang yang merdeka. Jadi apabila membunuh orang dibunuh pula, itu wajib. Ini kalau hukum Islam. Wal abdu bil abdi, dan hamba dengan hamba. Apabila hamba membunuh hamba, hamba itu dibunuh juga. Wal unsa bil unsa, dan perempuan pula dengan perempuan. Jadi perempuan membunuh orang perempuan, dia dibunuh pula. Ini hukum Islam. Jadi kada nawarinya kan. Nah, di ayat lain sampai wa katabna alaihim fiha annam nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wa juruha qisas. Mewajibkan atas mereka itu bahwasanya membunuh diri itu dengan diri juga pulang. Jiwa orang membunuh jiwa juga pulang. Wal ayna bil ayni, merusak mata orang pulang, cucuk mata orang, cucuk pulang matanya. Nah, hidung itulah dengan hidung. Biasanya natak hidung orang, patah pulang hidungnya. Mata gigi orang pulang, patah pulang giginya. Wajuruha qisas, dan luka-luka itu pun dikisas pulang. Jadi mulanya lukai juga, memukul orang pukul juga pulang. Nah, oleh karena itu kalau di Mekah yang berlaku hukum Islam, kadang-kadang jarang banget yang terjadi perbunuhan itu. Jadi nggak ada soal-soalan banalnya, ya. Kalau gaur, karena kadang-kadang mandul luka, mentegar menampar orang itu apa bincang, awas bisa bincang pulang, juga bayar pulang. Nah, karena ada kena duitnya pulang. Kadang kawan macam itu menjadi maafkannya, tapi mesti bayar berapa? Ngatak paling orang berapa bayarannya? Antam mata orang melukai berapa bayarnya, dandaannya, dietnya. Jadi aman mereka, jarang kali terjadi enggak persoalan mana kalau Arab punya habis lah. Tapi kedua ini mendahului. Nah, bila membunuh orang dibunuh orang dulu.
Apa melukai? Nah, kada bayar pulang deh, enggak hanya menuntut dilukai dia pulang sama-sama. Nah, itu jadi hukum Islam, jadi kada wani itu lah. Kita berlaku sini ketahan dia pengen tidak ada karena pembunuhan, nambah tamparan nggak ada, nambah pukulan, ada wani, ya. Hukumannya turun aja, pengeluh ini lah. Itu kalau hukum Islam diwajibkan, jadi membunuh orang merdeka mesti dibunuh dua belah, hamba dibunuh dengan hamba, perempuan dengan perempuan ya, terus. Faman uqiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Maka barang siapa mendapat suatu kemaafan dari saudaranya, hendaklah yang maafkan itu mengikuti dengan cara yang baik. Jadi jangan menuntut maka karasan pulang memberikan kemaafan nang saudara nang melukai atau nang memukul atau nang membunuh itu dimaafkannya umpamanya. Mesti dengan cara baik ambil diatnya itu pulang. Dan hendaklah yang diberi maaf itu membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Nah, jadi yang memaafkan nang menyakiti tadi keluarganya mesti membayarnya itu jangan mucil, mesti dengan baik. Jadi walinya itu membunuh orang, dimaafkannya kada dibunuh boleh, tapi bayar diat berapa juta umpamanya hukum manusia. Nah, ia menuntut uang ini jangan juga kekerasan dengan baik. Dan yang diberi maaf tadi walinya tadi membayar jangan mucil dengan baik pula. Dzalika takhfifun mir rabbikum wa rahmah. Yang demikian itu hukum harus qisas dan memaafkan tapi membayar diat itu keringanan pada hak kamu dari Tuhan kamu dan rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan bagi orang yang membunuh daripada yang dibunuh. Jadi itu ada keringanan. Jadi boleh aja kada bunuh juga menyamakan, bayar itu keringanan Tuhan dan rahmat Tuhan bagi orang yang membunuh. Ya anna aqwa wa aqdad diyati muharramani ala yahudi bal turida alaihim qisas wahdahu. Karena bahwasanya memaafkan dan mengambil diat itu diharamkan keduanya atas orang Yahudi. Orang Yahudi kada bisa diat, kada bisa memaafkan, kada bisa tetap membunuh dia itu terhadap orang Yahudi. Jadi hukum di zaman dahulu ya. Jadi orang-orang Yahudi itu bunuh dia habis sudah. Tetapi diperlukan atas mereka itu kisos sendirian, hanya kisos saja kalau bunuh orang bunuh itu kepada orang Yahudi. Wa qisas wa diyatu muharramani 'ala an-nasara ma qurba 'alaihim al-'afwu 'ala al-itlaq. Qisas dan diyat itu diharamkan keduanya atas orang Nasara, tetapi diperlukan atas mereka itu memaafkan 'ala al-itlaq. Mutlak bebas saja. Membunuh orang ini non Nasara itu ayo sudah maaf saja sudah. Membunuh orang kada qisas apa-apa. Diyat kan kada pernah. Nah itu kepada orang Nasara. Wa fi dzalika tabyikun ala kullin min al-waris wa qatil. Pada yang demikian itu menunjukkan atas diat daripada orang yang mewaris dan orang yang membunuh. Ini ada jawaban dan pula. Yang mewaris kada dapat apa-apa jadi hukum fisik kepada orang Nasara. Jadi membunuh bebas saja tuh. Tapi kena awas ada pulang dibunuhnya. Nah gitu jadi fisik kata tuannya. Wa hadhihi ummatu mukhayyaratun baina salati qisas wa diyat wa aqu taysiran alaihim. Dan pada ini umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh pilih antara tiga macam qisas dan diat dan memaafkan karena memudahkan atas umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tiga. Nah, ini kemudahan. Jadi menahan orang itu membunuh orang, nah hukumannya ada membunuh dia, ada dimaafkan aja kada dibunuh tapi bayar diat. Ada dibebaskan kayaknya hendak menuntut minta kada jualnya bisa. Nah itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman yaqada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Maka barang siapa melimpati batas sesudah yang demikian itu sudah dinyatakan kepet qisas dan diat tadi, lalu melimpati pulang luar pulang ambil diat dan pulang tinggal ulang murah umpamanya, maka baginya azab yang pedih di negeri akhirat, dapat siksaan.
Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan bagi kamu pada disyaratkan hukum qisas itu kelangsungan hidup. Lianna man arada qatla syakhsi idza alima qisas irtada 'anil qatli fayatasabbabu li hayati nafsaini. Karena orang yang menghendaki membunuh seseorang itu apabila mengetahui akan dikisos, akan dibunuh dua pula, mesti ia tercegah daripada membunuh orang. Maka jadi sebab hidup bagi dua orang. Jadi kedawani. Jadi adanya syariat hukum kisos berkisos ini menjadi hidup kelangsungan hidup bagi orang-orang. Jadi bagus adanya hukum kisos itu. Jadi orang kadawani. Wali anna jama'ata yuqtaluna bil wahidi. Dan karena jamaah itu belum dibunuh mereka itu dengan sebab seorang. Bisa kalau orang banyak mengorbankan sampai mati orang. Apa hukumannya teh? Bunuh dua berataan itu banyak berlima, mengorbankan seorang, hukumnya kali limanya itu bunuh. Jadi itu. Ingat itu apa? Pengaruhnya kurang menyemati ini kalimanya pulang dibunuh orang dia. Nah, dia kada jadi kita kada wani membunuh. Ini hukum ini itu jauh ditahan kalimanya jadi ngorbankan itu sampai mati kalimanya. Jadi kurang. Nah, ada nang pemulaan, ada menyakiti bangga menolongi benar itu enteng sedikit lah. Cuma sama. Jadi dalam Islam nanti membunuh si hukum, berimanya ngorbankan kalimanya hukum bunuh juga. Ya ulil albab la'allakum tattaqun, orang-orang yang berakal. Jadi bukan bagi kamu adanya hukum kisos itu kelancaran hidup, kelangsungan hidup, orang-orang yang mempunyai akal, la'allakum tattaqun, supaya kamu takut akan menggambar-gambarkan pada perkara kisos itu dan meninggalkan memeliharakan atasnya. Jadi adanya kisos ini supaya menjadi kelancaran hidup, kelangsungan hidup. Jadi orang itu kadawani mesti aja hendak menyakiti orang, kadawani karena dikisos orang. Ya. Maka kita bang katakan menyakiti orang karena kisah dia kata hukum inilah umpamanya kata hukum bunuh, coba rancak menyakiti orang, rancak menampar orang, rancak memukul orang karena dia kisahnya dia orang tahu ada aja karena kisah. Nah itu mesinnya ada kisah lagi karena kisah. Nah itu ada dia pulang kan. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'ala muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila kedatangan akan salah seorang kamu tanda mati. Tanda-tanda mati kena sudah garing nebatukan kalau tanda kena kuhu je kalau mati dah. Hah? Mengapa? Jika ia meninggalkan akan harta, berwasiat bagi dua bapa dan keluarga dengan baik, yaitu dengan adil. Haqqan 'alal muttaqin, kewajiban atas orang muttaqin. Nah, ini wajib dalam permulaan Islam itu hukumnya berwasiat. Permulaan Islam. Kemudian hukum wajib ini, ayat ini dinasah dengan ayat warisan, bicara warisan. Jadi kada wajib hukumnya wasiat itu cuma sunat muakkad. Oleh karena itu lalu Nabi bersabda, la wasiyata li warisin illa an tujiza warasah. Tidak ada wasiat bagi orang yang mewaris tadi kecuali bahwa meluruskan ahli waris. Jadi wasiat itu pun tidak sah bagi orang yang mewaris kecuali ahli waris itu meluluskannya. Nah di sini tadi wasiat non ibu bapak umpamanya lamun ulun mati menjadi anak pian dapat sekian harta dan berikan harta ulun ulun mati 1 juta. Itu apa? Wasiat. Nah, lalu mansuh dengan ayatul miras karena itu ayat ini dinasah hukumnya. Tulisannya ada aja
kan diwajibkan ya berwasiat, tapi itu mansukh. Hukum wajib itu cuma jadi sunat muakkad. Dan kita berwasiat itu jangan dengan ahli waris. Ini kadang mau jadi wasiat kecuali diijazahkan, diluluskan oleh ahli waris lainnya. Jangan mati nang mewaris-waris itu lalu dibari modalnya lamun aku mati sebulan anak ini mampu saya ini umpamanya 10 juta dibari. Tidak boleh. Apabila harta lebih pada sepertiga yang diberikan karena boleh. Sepertiga pun menunggu izin ahli waris dari juga. Ini kalau nang mewaris sekarang. Ini banyak di antara anak yang bisa bandar umpamanya anak halus ada. Nah, jadi abah nih mulai karena ini berjasa lalu diwasiatkan hartaku umpamanya separuh untuk anakku yang bisa nang ini bagawe ini. Itu napa? Pada soh. Tinggal sepertiga pun menurut ahli ijazah artinya meluluskan ahli waris yang lainnya. Amun ahli waris meluluskan bisa. Bisa napa tertulis? Tertulis ya memenuhi ini kan ada aslinya ambil. Nah, jadi yang orang biasa, nah itu boleh aja tanpa meluluskan atau kadang usaha asal jangan lebih pada sepertiga. Umpamanya kalau aku mati hartaku 10% aku berikan untuk madrasah umpamanya. Nah, jadi karena engken ini orang engken lagi dua set ini bukan, nah, lagi hidup saya ini rasa karak mati nah lama aku mati aja nah aku berikan hartaku ini 10% untuk madrasah umpamanya atau tentu madrasah Darussalam, Hidayatullah atau untuk masjid umpamanya. Nah itu boleh. Kada bisa digugat lagi itu. Jadi bagus dia memang sugih-sugih kita berwasiat. Kenapa? Rajin habis umpamanya kada berwasiat itu ya habis diorgin anak kada berapa ahad memakan itu habis. Hanya mengengkeni cagar anak kan. Anak umpamanya pekolehan nyaman. Nah terus jangan kasih kemarin ke Banjar untuk mana kelilingnya habis. Jadi ini kan orang engken bagus berwasiat engkeni nah cagar seorang manfaatnya teh cagar. Jadi bagus diwasiatkan sekali aja sedikit aja jadi anak tuh kada kawa lagi ini yang kada wasiat kan kamu sayang dia ada anak mati ya nah habis cepat kan anak habis dia. Nah jadi ini bagus diwasiatkan kita adalah ada harta apa nah itu diwasiatkan sebahagian untuk kebaikan-kebaikan. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladina yubaddiluna. Maka barang siapa merubah akan wasiat dari orang yang berwasiat sesudah ia mendengar mengetahui wasiat itu lalu diubahnya maka hanya saja dosanya merubah itu atas orang yang merubah wasiat itu bukan atas si mayit. Itu kan dari masjid. Ya tahu ada kada mau dosanya siapa? Nah, nang mengubah itu nang kada mau nang itu. Jadi si mayit hendak aja itu bagi-bagi tuh apa abah ini berwasiat itu kemarin bayi-bayi asal jangan lebih pada sepertiga. Aneh ya. Boleh. Innallaha sami'un alim bahwasanya Allah mendengar bagi wasiat si mayit lagi mengetahui dengan orang yang mengubah-ubah itu maka Allah Ta'ala membalas akan si mayit itu dengan kebaikan dan orang yang merubah itu dengan mendapat kejahatan kemurkaan Tuhan. Nah, jadi perlu kita ini berwasiatlah sehingga hadis disuruh kita ini banyak-banyak berwasiat dengan adil pula. Supaya jangan sampai adakan penyimpangan dan keadaan. Lalu di sini sambungan ayat kaman khafa min musin janatan au isman fa aslaha bainahum fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Barang siapa takut daripada orang yang berwasiat itu akan cenderung daripada yang hak dengan tersalah pada wasiat aja lebih pada sepertiga umpamanya atau dosa menyenghaja cenderung dari lipat memberikan lalu ia memperbaiki di antara mereka antara orang yang berwasiat dan yang diwasiati
dengan mengembalikan kepada sepertiga dan adik diberikan kepada anak buah tadi dan adik atau keluarga, fala isma alaih, maka tidak ada dosa atasnya. Innallaha ghafurur rahim, bahwasanya Allah pengampunan bagi si mayit, rahimun bagi kasih sayang bagi orang yang diwasiati. Kira-kira Allah Ta'ala meringankan atas mereka mengembalikan kepada sepertiga dan berlaku adil. Wa makna ayati anna mayyita idza akhta fi wasiyatihi aw jara fiha muta'ammidan fala isma ala man alima dzalika ay yughayyirahu wa yaruddahu ila shalah ba'da mautihi. Wa hadza qaul Abbas wa Qatadah wa Rabi'. Maksud ayat tadi bahwasanya si mayit apabila tersalah pada wasiatnya atau zalim pada wasiat tadi, banyak hajanya, tidak ada dosa atas orang yang mengetahui yang demikian itu dilimpahkan pesalah langsung wasiatnya bahwa mau obahkan dia dan mengembalikan wasiat itu kepada yang baik sesudah matinya. Ini qaul daripada Ibnu Abbas, Qatadah dan Rabi'. Nah, jadi wasiat pulang luput berpihak pada sama anak buah umpamanya, nah itu bisa dibatalkan, bisa diobah. Wasiat harta benda tuh. Ini wasiat harta, tapi ini tidak masuk kecuali ahli waris tadi meluluskan. Wasiat lain banget. Lamun wasiat lain, kalau mati tanam kan. kalau mati tanam itu wasiat kita, tapi di sini dikurangi harta, apa maksudnya dah wasiat minta bawakan ke masjid itu bagus kalau pasang kita kan, supaya dilaksanakan buatan, cuman yang di sini itu harta. Yang wasiat yang penting apa? Harta. Yang ditanam itu bisa aja luput yang wasiat enggak. Tanam di hadapan rumah, sakanya banyak doa. Iya kan? Ada aja nama tebelai pada haram ada di tanah nang karing lagi, kenapa jadi tebelai ada di tanah nang karing, bawa nang karing luput. Yang gara gara wasiat itu luput mudarat mana cabo kasihan. Warnanya kada tahu asa. Tapi katanya banyak budak dalam. Kita ni mau wasiat sidin je padahal banyak dalam. Ya apa itu belailah ada aja bawa di karang putih pun karing. Nah itu mana haram mana tak itu nak wasiat begitu. Ya, yang ada banyak itu. Nah, jadi yang penting wasiat harta. Nah, wasiat lagi apa yang penting mahir utang. Nah, itu utang nah wasiat sehingga harta-harta tadi pun kada boleh dia dibagi, haram dibagi sebelum dibayari utang. Jadi hendak mati berwasiat banyak benar utang lah di mana-mana nih. Ya, umpamanya nah, jadi nah julung non bini jangan bawa utang sekian nah kan jangan dibagi nah. Kamu kada cukup ini pembayar utangku nah. Nah, rumah nih jual nah. Nah ini kada penting. Itu nang wasiat nang iya ya. Kada boleh diubah. Dan kada boleh diubah dan kada boleh diwaris harta tadi haram. Kalau belum beres utang si mayat tadi. Nah, itu banyak aja utang kan berdagangan ini berapa utang. Jadi kalau wasiat tiap malam itu dikira anak buah ini banyak mana bisi Eropa nih tahu kan. Ya. Nah, jadi mesti ada wasiat hingga orang bahari tiap malam ada wasiat. Nah, gunanya kita banyak bisi berkerabut tapi itu utang ibadah. Biar mati anak kita di kautnya karena kita ada wasiat apa-apa. Pikirannya kita apa? Nah, pada mahayabang ruh pada kau naik ke atas langit. Pada kawa iya nan ruh itu tidak bisa naik. Ya bang, biar ada wasiat. Kalau ahli waris yang baik biar ada wasiat kan lalu cari dulu. Ada utang-utang itu wajib dulu saja sebelum dibagi harta wajib dikeluarkan utang itu dulu. Ya tapi sampai rumah kalau menyana paham nang mati deh kan ya. Atau sakit bukan? Ya, ada jangan milih anak tapi utang seorang saling banyak kan. Nah itu nang rugi mana pedagang, ya kan? Nah itu rugi mana ruh kada kawan naik. Dan kita nang terutang itu napa dibelenggu dalam kubur. Tidak bisa dipacu dalam kubur itu belenggunya kecuali dibayarkan utang. Nah, itu di hadis terangkan sahibud daini maghlulun fi qabrih wa la yaqutuhu illa qada'u daini. Orang yang terutang itu dibelenggu dalam kuburnya tidak bisa mempacu akan belenggu itu kecuali dibayarkan utangnya. Tuyuh kalau. Nah jadi itu wasiat yang penting. Nah itu utang apa-apa nih itu ditanam tadi tuan anu menelakin akan sorong dah itu
Kalau sih ada kawan gimana? Maksudnya kalau lain itu. Jadi kada perlu wasiat apa-apa nang kada perlu ngaranya wasiat itu harta jadi bisa diwasiatkan karena apa? Bukan ke anak juga kayak orang tapi atau kepentingan agama, tegar madrasah, tegar masjid, atau sabila khair yang lainnya khair itu yang penting. Nah ini supaya adil ya pulang kalau berwasiat tadi, sehingga riwayat daripada Abi Hurairah Nabi bersabda, Innar rajula la ya'malu bi amali ahli khairi sab'ina sanatan wa idza awsa jarati wasiyati fayuhtamu lahu bi syarri amalihi fayadkhulun nar wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli syarri sab'ina sanatan fayaqulu fi wasiyatihi fayuhtamu lahu bi khairi amalihi fayadkhulul jannah. Nabi bersabda bahwasanya seorang laki-laki sungguhnya beramal ya dengan amal ahli kebaikan-kebaikan 70 tahun lawasnya beramal kebaikan dan lalu ia berwasiat cuma zalim dalam wasiatnya pada bujur aja anak dikasih aja ini baik itu deh umpamanya apa maka disudahi baginya dengan jahat amal lalu orang itu kada bagus amalnya diputing dari bagus ngarannya maka ia masuk neraka. Dan seorang laki-laki sungguhnya beramal dengan ahli amal-amal kejahatan-kejahatan 70 tahun lalu ia adil dalam wasiatnya lalu kehabisan bagus serta berwasiat yang kebaikan-kebaikan harta dan lainnya umpamanya anak buah wasiatnya yang adil maka ia disudahi dengan sebaik-baik amal dan ia akan dimasukkan ke dalam surga. Ini penting jadi wasiat itu supaya adil dalam memberikan harta. Jadi perlu juga berwasiat lah. Nah, jadi wasiat apa tadi yang penting harta tadi. Untuk apa? Nang waris tadi kalau usaha juga kita itu biasanya sama bagian mudah biasa sudah. Jadi untuk khairat kita dah. Kalaupun kita punya rasa dia sudah rasa rajin batukan dia, nah barang bertulis sedikit barang itu nah di kertas nah menapa mati, nah 10% hartaku untuk madrasah umpamanya untuk kepentingan agama. Nah bisa ada anak dah. Abang mun seperapat kena ngalih pulang, umpamanya kita kebanyakan gua, nah umpamanya apa? Jadi barang nanti kita 10%. Kemudian sambungan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu mulai umat Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa sampai kepada umat Nabi Muhammad SAW sama diwajibkan Tuhan berpuasa hikmatnya supaya kamu bertakwa kepada Allah. Ini puasa Ramadan. Ini karena walaupun kita ada akan peringati Ramadan cuma ayatnya tekan mana kita baca terus ayyaman ma'dudat. Puasa Ramadan itu beberapa hari yang berbilang 30 hari atau 29 hari bulan kurang. Faman kana minkum maridun maka barang siapa ada dari kamu itu sakit yang memudaratkan puasa atau ala safarin atau dalam perlayaran masa petua qasar fa'iddatun min ayyamin ukhar lalu ia berbuka wajib mengqada sebilang-bilangan hari yang ditinggalkannya di hari-hari yang lain. Seminggu kada puasa dalam berlayar nah seminggu juga wajib mengqada. Namun kada keingatan bang bulan nah terus sampai setahunan kena bulan nah lalu kena bayar fidyah kalanggar tahunan fidyah ini banyak bagian tuh bisa juga bang yang ada pinalengah lalu datang bulan beranak umpamanya bisa sampai setahun kada puasa kada kawa nah apa itu nawan fidyah ulang tahun sehari nah bayar ulang fidyahnya wajib berqada umpamanya kalau hari kalau nah sehari itu berapa bayar dia semut pulang, puasa pulang, itu dandaannya. Rekenannya berapa hari? Namun dia kada wajib diqada aja. Lamun kada 4 tahun itu sehari juga. Lamun 4 tahunnya kena terpaksa nawan fidyahnya pulang, didanda pulang. Nah, di sehari sekitar umpamanya.
Gua bisa aja bang, dicicil nih lah. Waktu bulan-bulan nih para karena bulan apa? Kita nih Dzulhijjah adalah, nah hari Arafah, hari Tarwiyah bisa aja niat kodoan itu dulu tah untuk mencicil yang banyak tinggal puasa tah. Nah, jadi aja niat mengkodo dulu. Dan mengkodo sangkum aja kena tah nang sunatan hari Arafahnya atau dibuatnya sejak mengkodo kan puasa Ramadan dan sunat hari Arafah. Dua sama sekali double pahalanya. Nah jadi itu, nah jadi ingatakan mandala kalau pindah sudah parak, nah parak setahun dulu setahun lawas juga lagi lah anjar puasa kita. Nah cuman itu dulu ada kena kelebihan puasa hari Arafah. Nah itu jadi diingat-ingatakannya di kodo selalu puasa dinyatakan kodoan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan lagi kewajiban atas orang yang kuasa berpuasa, lamunnya berpuasa membayar fidyah memberi makan orang miskin. Nah ini ayat ini pun mansukh. Ini permulaan Islam disuruh pilih antara berpuasa dan membayar fidyah. Kenapa? Karena mereka itu tidak membiasakan lagi berpuasa lalu musyaqqah. Kalau kada puasa bayar fidyah sama. Ini ayat ini pun mansukh dengan ayat faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa menghadiri bulan puasa maka wajib ya berpuasa. Jadi tulisannya ada, hukumnya dicabut, ini kada dipakai lagi. Macam itu orang kalau aja puasa bayar fidyah aja sudah. Haus entar aja seliter sehari. Nah ini cuma ini hukumnya mansukh sudah. Jadi permulaan Islam macam itu, karena kada terbiasa berpuasa. Lalu siapa kada puasa bayar semut, itu aja. Dan lagi ada kaul yang mengatakan ini pada hak orang nang Tuhan. Kalau puasa tapi benar kada kau lagi berdiri sembahyang umpamanya kada kau lagi, maka orang itu pun bolehnya kada puasa tapi bayar fidyah aja. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, maka barang siapa memperbuat kebaikan melebihi dalam fidyah atau sekadar yang wajib atau hanya puasa juga lalu diberikannya pulang fidyah umpamanya bahwa khairullah, maka yaitu berbuat taat itu lebih baik baginya dengan mendapat pahala. Jadi melebihi pada sekadar wajib tadi pun lebih lagi dapat pahalanya. Semut kurang pada selitar lalu dibayarnya selitar, nah itu lebih lagi dapat pahalanya. Jadi itu termasuk menilai dokter walaupun anu dilarang dokter puasa karena penyakitan dilarang oleh dokter, ada boleh puasa masuk fidyah aja. Kada kodo juga dulu itu, ini kodo. Bagus aja pang penghadangannya dulu, bayari dulu kalau tidak mati. Nah ini mati pas aja bayaran itu sudah kan. Jadi umpamanya kita garing masih anu aja lagi ini Tuhan udah ada kawan juga lagi mengerjakan puasa berat mana bayar fidyah aja. Nang atau orang sakit berat tadi umpamanya tapi masih anu dulu diharapnya bayarkan fidyah dulu umpamanya. Tapi baik wajib kodon itu. Menang Tuhan tadi kan udah harapan baik lagi. Nah, jadi itu selalu aja bayar fidyah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan berpuasa kamu hai orang-orang yang dientengkan dalam berbuka dari orang sakit dan orang yang berlayar tadi, yaitu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui kelebihan-kelebihan puasa itu. Kenapa? Karena ibadat itu apabila berat banyak benar pahalanya. Dalam perlayaran di bawah juga puasa, nah banyak benar. Dalam sakit, nah di bawah juga puasa, nah itu pahalanya sangat besar. Kemudian sambungan ayat tadi syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Sampai di sini aja bacaan kita, mudah-mudahan tafsir yang kita baca pada malam ini bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
أجمعين. آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابة لنا في ديننا مهلكة من سابقك رب وفقنا وفق مما ترتضي قولا وفعلا قربا وارزقه كل حلال دائما وخلات قولا ما الله وصلنا كل شر ربنا أصلنا كل شر قل وبر الباب من قوين وقبلنا ربنا كل الدين قبل أن تكلنا بسم الله وأوفر وسلم رب ستر وصلاة الله تغشى مصطفى من الأبدعنا ووفر من دين الناس شفاء ولا لكرم صلاة وصلنا صلى الله اللهم اهدنا بهدى واجعلنا من نساء ولا ولا ضلنا ولا نسيء ولا تجعلنا من خالق عن رواس وصلى الله الملك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله.